Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Tentunya dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit ya, amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya, dan insya Allah juga akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi gitu. Oke, selanjutnya untuk seluruh terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, jadi jangan dipotong-potong lalu kamu unggah sak karepmu dhewe. Ya, jangan. Silakan saja di share cuman linknya ya. Oke. Kemudian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian ya, dan semoga kebaikan doa itu juga akan dicurahkan bagi yang mendoakannya. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan ya, dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Terima salam dari aku, salam penyemangat kita, yaitu salam Isra, Islam rasional, di mana kita mengeksploitasi akal sebagai perintah Gusti Allah Agung untuk mengetahui kemudian mengimani dari apa yang kita pelajari ya, kita ketahui gitu. Oke, aku kopi apa lagi? Siang juga apa? Kopi afternoon. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Sorry. Seri yang kelima. Ya. Aku tadi berpikir gimana ini? Apakah tetap begini? Akhirnya judulnya tetap aja begini ya. Cuman kadang-kadang apa ya? Ya itulah karena kebanyakan nonton hohohihe ya. Enggak nonton yang akademis. Sebetulnya ini kan hanya side effect. Intinya pada seri 1 sampai 5 ini aku mau menjelaskan ini. Paulus itu punya Injil. Ini jarang orang tahu gitu loh. Jangan kalian yang Islam, yang Kristen pun tahu nggak bahwa Paulus itu punya Injil, dan Injilnya tidak sama dengan Injil yang ini. Injil yang ini. Paulus itu menolak loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil dia. Intinya sebetulnya ke sana stressing pointnya. Cuman kan masih terkait dengan kita kan nanti balik lagi ke tentang engkaukah nabi yang akan datang. Ini kita kesini kan aku akan menjelaskan supaya jangan nanti diprasangkai bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang bangkit terus
reinkarnasi ke Yohanes Pembaptis. Enggak begitu. Yahudi itu sama dengan kita tidak. Yahudi kan saudara tua kita, itu enggak ada ceritanya orang mati 2 kali itu. Mati ya sudah selesai, enggak ada bangkit lagi, mati lagi, enggak ada. Gitu ya. Makanya kemarin kan aku menjelaskan bahwa ketika pendeta itu ditanyai jamaahnya tentang kebangkitan itu ya, yang Paulus yang Yohanes Pembaptis kenapa dia membantah bahwa dia adalah Elia, padahal Yohanes dikatakan oleh Yesus dia Elia ya. Dia tidak mau menggunakan bahwa dalam kerangka berpikir Yahudi tidak ada kebangkitan kembali. Jadi jangan itu digunakan sebagai alasan. Seharusnya tidak, Elia tidak akan turun lagi. Itu memang si Yohanes Pembaptis, tapi tipologi dia itu ada pada atau sama dengan Yohanes Pembaptis. Seperti pernah aku jelaskan tentang Soekarno kecil, itu bukan Soekarno beneran. Cuman kan rawan kalau dibawa ke sana. Nanti kalau Elia nggak datang lagi, padahal keyakinan akidah fundamental Kristen itu adalah kedatangan yang kedua tentang Yesus itu nanti akan menjadi masalah. Makanya sama si pendeta itu dibawalah ke kebangkitan. Aku jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin dalam perspektif Yahudi itu mereka percaya ada kebangkitan. Orang mati ya sudah selesai. Nggak bisa bangkit lagi. Gitu. Nah, makanya dari situ aku menjelaskan mumpung satu tarikan napas ke sini dulu. Nanti kita kembali ke nabi yang akan datang, itu kan sudah hampir selesai. Ya, nanti kita tentukan siapa itu nabi yang akan datang, siapa itu Elia, siapa itu Mesias. Itu nanti terisi semua itu nanti. Ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya bahwa kebangkitan itu jangan dipahami sebagai kebangkitan aku tulang gini, daging ya, kepala physically itu bangkit. Enggak. Kita sudah uraikan apa yang terkandung dalam Injil Matius itu, diuraikan dalam 1 Korintus 5:19. Dia menjelaskan apa? Kristus mati ya karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Paulus mau membangun soteriologi salib. Ini di sini sulap ya. Sulap itu ada benturan cahaya. Jadi aku tutup. Nanti kalau perlu aku buka gini. Ya. Jadi ini bukan aksesoris, ini karena ruangnya nggak bisa dikompromi. Dari jendela mantul ke sini, jadi kalian sulap nanti. Nanti kalau aku perlu ini, nah ini dulu aku jelaskan ya. 1 Tesalonika 4:14 itu hanya dalam iman saja. Roma 10:15 dalam iman saja. 1 Korintus 15:4-17a ya. Begitu juga. Jadi masalah itu cukup diimani saja. Gitu loh. Jangan kamu anggap Yesus dari kuburnya itu bangkit terus seperti kita ini. Enggak, itu cukup diimani saja, bukan untuk dianggap dalam dunia nyata, bukan untuk diketahui gitulah. Dia nggak bisa dibahas dalam pengetahuan. Padahal yang namanya iman itu harus dibangun atas pengetahuan. Inilah terjadi benturan, bagaimana rasionalitas bisa bekerja. Dan aku kan sudah bilang, nanti nih ya, sesuai dengan kemajuan zaman ya, agama yang mampu bertahan itu agama yang bisa menyelesaikan masalah-masalah rasionalitas. Yang dengan rasionalitas kita itu nyambung. Karena nanti kita itu akan menuntut 10, 20, 100, 200 tahun kemudian itu manusia itu rasionalitasnya akan semakin menuntut agar sesuatu yang dicangkokkan ke dalam pemikiran dia itu secara rasionalitas bisa mereka terima. Kalau enggak, mereka enggak mau. Ya. Nah ini masalahnya sudah diakui sama Paulus. Imani saja. Jadi dia mengaku imani saja. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke seri yang kelima ya. Aku akan menjelaskan kepada kamu, benar nggak sih Paulus itu punya Injil gitu loh. Ya. Ini sudah ya. Sudah aku jelaskan semua kan kemarin. Jadi kata-kata imani saja itu dari sini ceritanya. Ya. Nah yang menarik lagi, ketika Yesus
yang diklaim oleh Paulus menemui dia ketika dia mau perjalanan ke Damsyik mau membantai pengikut Yesus setelah mengantongi izin dari penguasa atau penjajah Rum saat itu benar nggak? Apakah benar-benar dia, karena laporannya kan berbeda antara di Kisah Para Rasul dan di Matius. Satu bilang melihat tidak mendengar, satu bilang mendengar tidak melihat. Ya jangan-jangan seperti ini, nggak usah didiskusikan, imani saja. Itu kan klaim. Saksinya juga tidak ada. Oke, ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut saksi, nanti otakmu kacau. Ya, siapa saksi Yesus bangkit dari kubur? Tidak ada. Maria Magdalena, oh dia datang ke situ, Yesus sudah di atas tanah, bukan di bawah tanah. Tapi kan semua percaya. Ya sudah, imani saja. Gitu, ya. Oke, ini sudah ya. Nanti ini kan kita sudah terjeda 5 unggahan ya. Nggak apa-apa karena lagi tidak mood aku berhenti dulu, maka aku suguhkan kepada kalian unggahan-unggahan yang belum sempat aku unggah ya. Dan juga ada satu lagi unggahanku tentang bagaimana ketika aku berdiskusi dengan mahasiswa UIN Bandung ya dari Usuluddin Comparative Legislation, tapi nanti kita cari waktu ya. Oke. Ini biar kering dulu. Kering. Oke, sebelum ke sana aku bacakan komentar yang masuk dari kalian semua yang kemarin belum sempat aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Ini akan aku bacakan komen yang masuk. Pertama dari Kang Nurkolis ya. Sebentar. Oke. Dari Kang Nurkolis, Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu, salam yu baru dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam rahmat Allah dan salam Isra untuk semua saudaraku dimanapun berada. Oke, matur numbah nun, terima kasih ya untuk Gispati dan salam juga untuk semua saudaraku yang di Palu, salam Isra untuk semuanya. Berikutnya pendapat Petrus mengenai Paulus itu dari penyambung lidah Kiai Sadrak. Gak tahu apa yang dia unggah. Masa orang suruh baca segini banyak ya. Oke, biarin aja. Kemudian pintu rezeki. Assalamualaikum guru, Lampung Utara hadir lagi. Sudah lama nggak komen tapi tetap setia nyimak kok. Semoga kesehatan dan rezeki selalu diberikan Allah kepada guru beserta keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kamu kenapa nggak komen? Lagi sibuk panen tebu ya? Lampung Utara ya. Di mana sebelah mananya Bunga Mayang ini? Kan ada pabrik gula Bunga Mayang di sana ya. Aku pernah main ke Lampung Utara itu sampai ke daerah apa namanya itu ya. Propau, ada kan di sana Propau, Prokimal. Propau itu proyek AU-nya itu Angkatan Darat. Jadi di sana itu para transmigrasi Angkatan Darat. Nanti ada Prokimal itu proyek pemukiman Angkatan Laut. Nanti ya gitu-gitulah ya. Jadi dahulu itu merupakan program kerjanya dari presiden kita ya, almarhum Bapak Soeharto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Oke, nggak tahu ini Lampung Utaranya mana karena Lampung itu luas ya. Kalau Lampung Utara yang sudah mendekati mana itu Batu Raja berarti kamu banyak kopi kamu. Kopi lagi. Bune, alhamdulillah Banjarmasin nyimak kajian seri keempat. Oke, alhamdulillah Bune ya. Dari Lampung Utara kita terbang ke Banjarmasin. Terima kasih, matur nuwun, salam Isra untuk Bune dan
semua keluarga yang ada di sana ya. Oke. Bentar. Irfan Al-Akbar, Kang Irfan Al-Akbar Kerinci Jambi masih nyimak setelah makan malam. Mantap. Berikutnya Kang Hermana Nata Wijaya, kumaha pawartosna Kang, jempol deui. Atur nuhun sadayana. Oke. Kita lanjut Kang, nah ini yang punya Jogja ini. Kang Mas Edi Margono ya. Aku sayangnya itu nggak suka pia, itu aku nggak suka ya, nggak suka. Kalau aku suka ini Kang Edi Margono tak suruh beliin apa, pia patok ya. Daerah Jogja itu kan itu terkenal dengan pia patok. Cuman aku nggak suka pia. Kalau suka tak suruh beliin dia. Nanti kalau dia nggak punya duit biar tak kirimin dari sini, belikan pia gitu. Cuman aku nggak suka. Gudeg juga aku nggak suka. Aku sayur tewel, gori, nangka muda itu aku suka. Teman kalau gudeg nggak suka. Karena apa? Manis. Sedangkan aku lidah Sumatera, pedes, asin, ya gitu. Jadi agak repot memang kalau soal makanan. Seperti dulu ketika aku diundang ngisi kajian di Samarinda, waduh repotnya. Repot masalah makanan, karena mereka di sana kalau masak itu akas, orang Jawa bilang, airnya sedikit. Dan aku nggak bisa begitu, aku makan harus yang airnya banyak, ya bukan lontong tapi seperti lontong gitu. Ya, akhirnya tengah malam aku sama panitia, ayo dong kita keluar cari apa gitu. Padahal maksudku ya cari makanan, karena nggak bisa aku makan yang keras-keras gitu. Oke, kemudian dari Kang Mas Edi Margono Jogja kita ke Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir walaupun telat, salam dari Langkat. Oke, salam Isra untuk saudaraku semuanya yang ada di Langkat. Lanjut, kita kembali ke Brebes, ada senior kita Kang Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, nyimak. Oke. Nggak tahu Kang Mas Didi masih sering debat sama oten-oten itu. Aku sudah males, nggak pernah ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu masih sabar gitu ya. Aku nggak sabarnya tuh sudah dijelasin muter lagi, nanti dimuter lagi. Seperti mereka nggak punya bahan yang ditanyakan itu supaya linear gitu loh. Kalau linear kan maju ke depan, jadi kecepatannya itu bertambah. Bukan muter di situ-situ aja. Nanti yang diunggah itu aja, ditanyakan itu lagi gitu. Tapi kalau jenengan sabar untuk menghadapinya ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja ya. Untuk Kang Mas Didi, salam Isra untukmu ya. Ini debater ulung ini. Kemudian soleha kita Rini Demak hadir Gus. Oke, matur thank you untuk solehaku Rini Erna Ratnawati ya. Rini Erna Ratnawati. Nama yang bagus, semoga orangnya juga bagus ya. Berikutnya Gurem Endrukem Karangalam hadir lagi, salam dedel duel. Oke, matur thank you nuwus sam Gurem Endrukem ya. Kita lanjutkan Aljus Mas Duki dari mana ini? Dari Cimahi Cup. Masih di arena Cimahi Cup ya. Ada apa ya? Pertandingan apa? Gak tahu kita ya yang diikuti cabang olahraga apa ya. Semoga sukses selalu Cimahi Cup-nya. Ya, enak Cimahi itu enak kotanya, mendekati Batu lah ya, tapi masih dingin Batu. Cuman suasananya aku lebih suka Cimahi daripada Bandung yang sudah hiruk pikuk ya. Aku dulu di Pasar Antri itu kan ada barak tentara itu ya. Oke. Jadi ingat barokokok. Aku pertama kali ingat istilah barokokok ketika nongkrong di Pasar Antri di Cimahi, ada mikrolet ditulis si barokokok. Sahanya si barokokok. Tanya awak Abdi mah. Oke, Kang Samsul Yatim, kita ke Pandaan, gelar tikar dan salam Isra. Oke, mantap. Jika saya tadi malam mimpi ketemu Kanjeng Rini Ernawati, maka siapapun boleh percaya dan sangat boleh tidak percaya. Mantap, mantap, mantap. Yang namanya mimpi ya seperti itu ya.
Freedom, oke. Mantap juga. Aku kira sudah ya. Sudah aku bacakan semuanya komen-komen yang kalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Oke, seri keempat sudah, sekarang seri kelima. Aku ingin meyakinkan kamu bahwa Matius itu nggak menerima Injil yang 4 itu. Jadi Injil ini dia nggak terima. Ini kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Paulus punya Injil sendiri. Yang dia terima bukan dari manusia, ya, tapi dari Yesus dia terima langsung, yang di seri pertama kemarin sudah kita sampaikan. Ya. Oke. Karena begini, korelasinya begini ya. Supaya kamu juga bisa menangkap kemana aku akan membawa diskusi kita kali ini. Aku gini ya. Karena kebangkitan Yesus Kristus sebagai salah satu isi Injil Paulus. Sudah aku hapus. Kemarin kan ada kebangkitan itu. Kan ada Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, katanya kan, bahwa dia telah dikuburkan dan dia telah bangkit di antara orang mati ya. Bangkitnya itu ya. Bangkitnya itu. Karena kebangkitan Yesus Kristus sebagai salah satu isi Injil Paulus, dan itu diterangkan dalam surat-surat kirimannya. Ya. Sementara Injilnya Injil Paulus sendiri raibnya kemana? Dari daftar sekian banyak Injil yang apokrifa itu ya, tolong kalau aku salah, aku belum menemukan Injil Paulus ditulis. Kenapa tidak ditulis di situ? Injil Maria Magdalena, Injil Thomas itu ada, dan lain-lainnya, dan itu banyak kan, akhirnya cuma 4 yang diterima gereja. Tapi kok Injil Paulus nggak ada? Kemana Injil Paulus itu? Tapi ya bersyukurlah kita masih ada peninggalan, kita bisa lacak lewat surat-surat kiriman Paulus. Sekarang kita tahu karena kebangkitan Yesus Kristus sebagai salah satu isi daripada Injil Paulus, salah satu yang diketahuinya lewat pengalaman penglihatan atau lewat suatu via mistikal, tidak aktual, dia mistikal itu. Makanya imani saja ya. Yang diberikan oleh Yesus Kristus, bukan dari manusia. Kalau Matius, Markus, Lukas kan seperti wartawan. Ada narasumbernya, dia kompilasi, catat. Yesus kemana? Ke Galilea, catat. Yesus kemana? Oh sudah balik lagi. Kemana? Ke Kapernaum, catat. Kalau Paulus enggak, dia lebih bergengsi. Dia bilang nerima langsung. Cuman itu klaim dia loh ya. Terlepas benar atau tidak ya nggak tahu kita. Klaim dia seperti itu. Namanya klaim perlu diuji sebetulnya. Seperti dia bilang dia ngaku ketemu Yesus, itu benar nggak itu? Itu kan klaim sepihak. Ya. Tapi hebatnya Paulus sudah memberikan constraint. Constraint itu batasan. Ini hanya batasan iman saja loh ya. Jadi diimani saja. Jangan coba kamu ketahui, karena dia tidak bisa dibawa dalam domain pengetahuan gitu. Oke ya, maka kan gini ya, karena kebangkitan Yesus Kristus sebagai salah satu Injil Paulus adalah suatu yang diketahuinya lewat pengalaman mistikal ya, atau penglihatan ya, yang diklaim ya dari Yesus itu, maka karena jika begitu, karena begitu, maka tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan ya, yang diklaim Rasul Paulus itu di 1 Korintus 9:1 sama 19:8, dia kan mengklaim bertemu dengan Tuhan Yesus lagi selain yang mau berangkat ke mana itu? Ke Damaskus itu, ya. Itu bukan suatu tubuh yang apa namanya bahasa sainsnya, material protoplasmik, bukan. Itu loh. Ya. Karena dalam Injilnya dijelaskan seperti itu. Sekarang kita buktikan berdasarkan informasi yang ada, benarkah Paulus itu punya Injil gitu loh. Jadi gini, karena Injilnya begini maka begini. Gitu loh ya, jika maka. Ya. Maka tubuh Yesus yang dibangkitkan itu bukan sebuah tubuh yang materi. Gitu loh ya. Karena apa? Penjelasan dalam Injilnya begitu. Nanti kita cari penjelasan lain ya. Oke, sekarang kita lihat
1 Filipi 4:15 ya. Filipi 4:15. Filipi 4:15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, ya. Pada waktu itu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, Paulus itu mengabarkan Injil. Itu loh. Mengabarkan Injil. Pertanyaannya, Injil yang mana? Ya, lihat ini. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi. Ini surat untuk orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, berarti kan dia mengabarkan. Ya. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Yang perlu kita tangkap di sini adalah informasi Paulus itu mengabarkan Injil. Iya, Injilnya Injil yang mana yang dikabarkan? Itu loh. Ya. Nih. Oke. Sekarang masuk ke 2 Korintus 11:4. Aku kasih 2 Romawi lah supaya nggak salah nanti kalian. 2 ini 2 ayat maksudnya. Nah ini ya. 2 Korintus 11:4. Ini kalau kamu nggak ngikuti, nggak buka Bible agak sulit ya. 11:4. Apa katanya? Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, lihat ini. Berarti ada Yesus yang lain kan? Dalam berita, artinya ada orang yang memberitakan Yesus yang tidak sama dengan yang mereka terima. Jadi itu Yesus yang mana lagi itu? Ya. Oke, aku ulangi. Sebab sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Nah, berarti kan Yesus yang diberitakan Paulus sama orang-orang yang selain Paulus itu beda. Makanya disebut dengan Yesus yang lain. Aduh, babak belur ini. Ya. Yesus yang mana lagi gitu. Makanya kalau baca Alkitab itu yang benar supaya kamu tahu bahwa banyak polemik-polemik di dalamnya. Artinya Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu tidak sama dengan Yesus yang diberitakan oleh yang lain Paulus. Makanya dia mengatakan Yesus yang lain. Ya, Yesus yang mana lagi? Kalau baca Alkitabnya serius sungguh-sungguh kan begitu. Otaknya itu menuntut jawaban. Rasionalitasnya itu bekerja. Cuman kalau imani saja ya bubar. Oke. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain ya daripada yang telah kami beritakan. Kami itu Paulus ya. Kami bukan berarti jamak di sini. Sama dengan Allah juga pakai kami tapi Allahnya ehad. Satu tunggal bukan kesatuan. Goblok. Sama di sini kami. Paulusnya berapa? Tetap aja satu. Jadi kami itu bisa majestik, bisa plural. Itu pelajaran masa lalu lah. Kalau gitu juga harus nggak ngerti ya. Coba ngaji di tempat lain dulu, jangan ngaji di sini. Gitu loh. Nggak ada dalam otak Israel itu nggak ada ehad itu terus terbagi jadi 3 itu kan ngawur itu. Ehad ya ehad, yahid ya yahid. Nggak ada bedanya ehad sama yahid. Tanya sama orang Israel sana, nggak percaya. Kamu mau menggunakan bahasa Ibrani yang punyanya orang Israel, kamu pahami pakai sudut pandang bahasanya Romawi Yunani, ya modar gue. Nggak kena. Ya. Oke.
Aku memberitakan kepada kamu roh yang lain. Tadi apa? Yesus yang lain. Sekarang apa? Roh yang lain. Cuman itu bukan fokus kita ya. Tapi kalau ditarik menarik. Kalau kita tarik-tarik itu menjadi menarik. Oh, ternyata ada Yesus yang lain. Ternyata ada roh yang lain. Ya, cuman kita intinya bukan ke sana. Namun demikian karena sekali lewat ya, aku sedikit kasih stressing supaya itu menjadi pemikiran kamu. Ya. Oke. Daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus itu komplain mereka menerima berita dari yang bukan Paulus, Yesus yang lain. Menerima berita tentang roh yang lain. Berikutnya menerima Injil yang lain. Kita fokusnya yang lainnya itu ke Injil. Injil yang lain. Jadi ada Injil yang lain. Artinya kalau memang ya Paulus menerima ini, dia nggak ngomong Injil yang lain. Enggak. Itu logika sederhana itu, nggak perlu kuliah juga orang ngerti. Kalau Paulus menerima Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia nggak ngomong Injil yang lain. Dia ngomong Injil yang lain itu suatu bukti dia punya Injil. Selain Injil dia bilang itu Injil yang lain yang dia ingatkan kepada jemaat di Korintus. Jangan gampang kamu menerima pengkabaran dan ikut terbawa arus tentang Yesus yang lain, tentang Roh Kudus yang lain, tentang Injil yang lain. Berarti punya Injil gak Paulus? Punya. Yang jadi masalah sekarang kemana? Kenapa gak masuk ke dalam daftar yang apokrifa itu? Kalaupun gak diterima. Anda bisa bayangkan seandainya Injilnya Paulus dimasukkan dalam perjanjian baru, semakin mendominasi dia. Sedangkan sekarang aja itu surat-surat kirimannya itu lebih mendominasi daripada 4 Injil kanonik itu. Apalagi kok ditambah dengan Injil Paulus. Masalahnya kok bisa raib ya, dicari bareng-bareng. Kemana itu? Ya. Oke, santai dulu, minum sebentar. Jadi gini, aku ulangi. Kajian kita kali ini aku akan memberikan sebuah informasi yang itu nanti dapat kamu terima dalam sebuah pengetahuan, kemudian kamu menjadi yakin. Jadi tahu dulu baru yakin, bukan ujuk-ujuk yakin. Paulus itu punya Injil yang lain, ya. Dan aku buka bahwa dia mengabarkan Injil, ya. Dia mengabarkan Injil. Nih, dia mengabarkan Injil. Masalahnya kan ditanya, Injil yang mana? Berputar ke sini dia. Injil yang mana? Bilang. Ya, karena apa? Ada pengakuan, dia memperingatkan ya pengikutnya, jangan gampang mengikuti Yesus yang lain. Jangan gampang mengikuti Roh Kudus yang lain. Roh yang lain, jangan gampang mengikuti Injil yang lain. Ini bisa mengikuti kamu nggak ya? Misalkan gini, aku ngajarkan kamu tentang buku A gitu lah. Aku ingatkan kamu jangan ikuti buku A yang lain loh ya. Terus berarti aku punya buku A itu enggak? Coba. Terus buku A itu sama enggak dengan buku A yang lain itu? Jadi gitu maksudnya. Sehingga kita bisa memberikan sebuah silogisme Yesus yang lain, roh yang lain itu bermuara dari Injil yang lain. Bisa jadi Injilnya Paulus itu amat sangat bisa beda banget. Bukan Betty, beda tipis. Ini beda banget dengan 4 Injil kanonika yang kita terima saat ini gitu. Ya. Oke.
Ini menarik ini kalau didiskusikan. Cuman levelnya ya jangan level S1, S2 apa, curu. Apalagi sekolah minggu. Level-level yang sudah doktor lah. Ya, gimana ini ceritanya? Kan jarang orang tahu kalau Paulus itu punya Injil. Kita tiap hari ke gereja, dikiranya oleh teman-teman kita yang ke gereja Injilnya cuma itu doang. Ya. Oke. Sekarang aku lanjutkan tadi berapa ini? 2 Korintus 11:4 ya. Sekarang ya kita lihat di Galatia ya. Ini di Galatia ini menarik ini. Ini loh, dengan tegas dia bilang, hanya ada satu Injil. Satu Injil, bukan 4 Injil. Ya, lihat ini Galatia 1 ya. Ayat yang ke-6 ya. Jadi Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Itu perikopnya hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Coba. Polemiknya semakin tinggi. Itu ada di Galatia 1:6. Galatia 1:6. Ini protes keras dari Paulus itu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia ya yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu ya dan mengikuti suatu Injil yang lain. Paulus heran, kok begitu cepat kamu berpaling mengikuti Injil yang lain ini. Lah kamu sudah tak ajari Injil loh. Kok kamu bisa kebawa ikut Injil yang lain? Gitu loh kira-kira. Ya. Oke. Kemudian ada di Galatia 1:6. 4 Galatia 1:7 sekarang 1:6 ya. 1:6. 1:6 1:7 sekarang ya. Ya, 1:7. Kadang-kadang apa yang diomongkan lain yang ditulis. Di sini Paulus keheranan, kok gampang sekali kamu itu mengikuti Injil yang lain. Kamu kan sudah tak ajari Injil. Padahal Injil yang lain itu ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil mana lagi itu? Jadi yang diklaim sebagai Injil yang diajarkan itu, yang selain daripada Injil yang diajarkan Paulus itu, menurut klaim Paulus itu sebenarnya bukan Injil. Ini loh. Ya. Oke. Kemudian kita ke Galatia 1:8. 4, 5 ya. Galatia 1:8. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang lain yang telah kami beritakan kepadamu, apa kata Paulus? Terkutuklah dia. Paulus mengutuk. Kutuk. Ini pelanggar tetangga sudah adzan ya. Tinggal langgarku belum, mungkin sebentar lagi nih. Alhamdulillah tinggal 1 ayat ya. Jadi Paulus mengutuk. Itu bukan Injil, Paulus mengutuk. Ya. Kita sekarang ke Galatia 1:9 ya.
ya. Galatia 1:9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Artinya sama Paulus sudah pernah dikasih tahu. Sekarang dikasih tahu lagi. Ini loh, camkan ini. Jika ada satu orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kau terima, terkutuklah dia. 2 kali gregetan, terkutuk. Aku ulangi lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Jadi dulu sudah diwanti-wanti. Ya. Sekarang ku katakan lagi gitu loh ya. Jika ada satu orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kau terima, artinya mereka sudah menerima Injil dari Paulus kan. Ternyata ada lagi orang membawa Injil yang beda dengan Injilnya Paulus. Katanya apa? Terkutuklah dia. Oke, aku rangkai dari sini ya. Sebelum aku tutup, sebentar lagi mau adzan ini. Ya. Pertama, argumentasi pertama dalilnya ini bahwa Paulus itu mengabarkan Injil. Nih, dia. Pertanyaan timbul, Injil yang mana? Dijawab oleh 2 Korintus 11:4, ternyata Injil yang lain, bukan Injilnya Matius, Markus, Lukas. Ya. Ada Injil yang lain. Begini. Dia menganggap ada Injil yang lain selain Injilnya Paulus. Berarti kan bukan Matius, Markus, Lukas, gitu loh. Injil yang lain. Sampai Paulus itu heran. Lu sudah gue ajari Injil, lu masih mau menerima Injil yang lain ini loh. Nah, di sini kita tahu terjadi pertentangan, terjadi pertarungan di lahan dakwah. Paulus mendakwakan Injilnya, tiba-tiba ada Injil yang lain gitu loh. Maka Injil yang lain itu diklaim oleh Paulus bukan Injil. Coba. Akhirnya siapapun yang menerima itu, 2 kali Paulus mengatakan, baik di Galatia 1:8, baik di Galatia 1:9, maka terkutuklah dia yang mengikuti Injil yang lain ini. Supaya selamat, berarti kan logikanya supaya selamat ikuti Injil Paulus. Masalahnya sekarang di mana? Oke. Jadi aku sudah menjelaskan kepada kalian semua. Ya. Ini ayatnya, nanti kamu bisa baca sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau aku tulis gini enak, ada pertanggungjawaban intelektual, literasinya bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau nggak terima, ayo kita diskusikan ini. Jadi bukan asal ngomong aja. Ya. Kemana Injil Paulus itu? Ternyata Paulus mengutuk. Ya. Semakin carut marut ya. Kalau kita taunya Matius, Markus, Lukas, ternyata ada Injil yang lain. Ya. Aduh. Hasil-hasil begini ini bisa didapatkan ketika kita membaca Alkitab. Aku kan sudah bilang, baca Alkitab, baca Al-Quran itu harus sungguh-sungguh diperhatikan. Jangan asal lewat, jangan nguber pahala. Kamu belajar membaca dan kamu pelajari tanpa mikirkan pahala, ya itu nanti automatically kamu dapat pahala. Jadi pahala itu nggak usah diuber. Kamu baca Al-Quran ya, jangan karena pahala, tapi karena kamu ingin tahu sehingga kamu dapat pengetahuan. Tapi kalau kamu membaca karena pengetahuan, kamu dapat ilmu, kamu dapat pahala. Kalau hanya berpahala, baca doang, nggak ngerti apa maksudnya. Sama dengan Alkitab. Kalau dibaca doang, orang ini kan coba aku mau tahu mana kristolog, mana pendeta yang membahas bahwa Paulus itu punya Injil. Aku pingin tahu. Setahu yang aku lihat sampai sekarang ini belum ada yang membahas. Kalau ada yang membahas, tolong aku kasih tahu supaya aku bisa menjadikannya perbandingan, komparasi dari sisi mana dia membahas. Ya,
Jadi ada Injil Paulus itu gitu. Oke ya. Aku kira besok atau kapan ya kita sudah bisa kembali ke nabi yang akan datang ya, atau nanti aku pikirkan lagi karena ini masih salam satu nganu, dia agak keluar sedikit tapi masih dalam satu apa istilahnya itu playlist ya, masih dalam satu playlist karena ini terangkai. Oke, karena sudah adzan ini langgarku dan aku akan segera sholat asar berjamaah, maka kajian ini sampai sini dulu ya. Aku ingatkan, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu, menjadi bingkai keimananmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Mereka tetap saudara kita. Semoga, bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. The Last Cafe. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Salam Isra dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.